Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri Selapura 01 Ibu Sugiyatmi SPD MPD dan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Selapura 1 yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala karunia yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Hasbi Asidiki SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 SDN Negeri Selapura 01. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabihi sya'ulillahi lahu wa lahumul Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus Mas Muhammad Hasbi Asidiki, semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak rezeki, kemudian diberi kesehatan wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wal kunjuliyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala habibina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma la tusir qulubana ba'da idh hamdana rahmah. Ya Allah ya Rabbal alamin, ya Allah ya Rabb ya Rahim. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La tusir qulubana, la tusir umurana, la tusir qulubana, ya tusirna ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batina batina warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri Selapura 01 kepada Ibu Sugiyatmi SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya saja Bapak Ibu Guru, keluarga besar SD Negeri Selapura 01. Yang pertama dan utama senantiasa monggo kita panjatkan, kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Alhamdulillah nggih, kita hari ini semuanya dikaruniakan nikmat sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan seterusnya juga akan senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, seraya berdoa, bermunajat, memohon mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dan pertolongannya, utamanya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah nggih, di keluarga kita SD Negeri Selapura 01 ada CGP nggih, calon guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Hasbi Asidik nggih, SPD MPD. Ini angkatan ke-11. Nah, kemarin kan sudah beberapa tahapan kegiatan yang kita ikuti bersama nggih kemarin. Nah, ini sekarang tiba saatnya untuk Pak Hasbi sebagai CGP angkatan 11 akan melaksanakan kegiatan diseminasi berkaitan budaya positif. Nah, kita mendengar saja ataupun menerima ini ya materinya tentang budaya positif, sehingga kita semua berharap mudah-mudahan nanti apa yang Pak Hasbi sampaikan kita bisa ikuti dengan seksama, dengan cermat, nggih. Kemudian yang kita peroleh nanti adalah bisa kita aplikasikan, kita terapkan, kita implementasikan, terutama di sekolah kita untuk anak-anak ataupun peserta didik kita nih, sehingga mudah-mudahan kemanfaatan nanti berbagi ilmu dari Pak Hasbi nanti ya bisa bermanfaat, berkah, semuanya nanti bisa menjadi amalan ibadah kita semuanya nih, dari Pak Hasbi ke kita ke anak-anak, ke keluarga besar SD Negeri Selapura 01. Monggo Pak Hasbi nanti disampaikan kegiatan diseminasi ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan nanti Bapak Ibu guru semua bisa mengikuti dengan penuh seksama nggih, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Hasbi, mudah-mudahan kegiatan panjenengan di CGP nggih, itu insya Allah kami selalu support semuanya dan bisa terlaksana tahapan demi tahapan dengan lancar, sukses nggih. Jadi ilmunya juga alhamdulillah ya, dari CGP kan sudah sudah berusaha diimplementasikan di sekolah kita nggih. Bapak Ibu juga merasakanlah ya, mendapat ilmunya nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu kita telah tiba pada kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh Bapak Hasbi, Bapak Muhammad Hasbi Asidik SPD MPD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Selapura 01. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Selapura 01, Ibu Sugiyatmi SPD MPD. Yang terhormat segenap Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Selapura 01 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ya Bapak Ibu. Ini adalah rangkaian kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11
untuk memberikan materi budaya positif, dan harapannya nanti Bapak Ibu semua bisa menerapkannya di dalam sekolah dan secara umum akan terbentuk budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Adapun materi hari ini Bapak Ibu ada 6 materi utama. Yang pertama yaitu kaitannya dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama ya, sebelum kita memasuki materi pertama, ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya ajukan ke Bapak Ibu semua. Ada pernyataan setuju atau tidak setuju ini ya. Sekarang ada pernyataan yang pertama, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu? Setuju. Setuju apa tidak, Pak? Setuju. Kenapa, Pak? Karena dengan kita memberikan hukuman kepada anak yang tidak disiplin atau melanggar aturan, maka anak akan mengubah diri sehingga anak nantinya menjadi anak yang lebih baik, lebih berdisiplin sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendapat yang luar biasa dari Pak Muflihun. Beri tepuk tangan untuk Pak Muflihun. Luar biasa. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira dapat apa tidak, Bapak Ibu? Dapat. Menurut Pak Zul, dapat ya? Oke. Yang terakhir, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju, Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Oke. Nanti kita akan bahas ini dengan membahas materi setelah ini terlebih dahulu. Selanjutnya, Bu. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Nah, kita akan bahas dulu makna disiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dari pengertian-pengertian ini, maka disiplin positif dapat disimpulkan beberapa definisi. Yang pertama, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya ketika anak-anak itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan, maka biasanya kita membuat anak tersebut tidak nyaman dengan apa yang kita perlakukan kepadanya. Ya, misalkan anak jadi dihukum ngepel dan lain sebagainya, ya. Itulah cara kita selama ini untuk mendisiplinkan seseorang. Jadi bikin anaknya tidak nyaman terus sehingga kapok untuk melakukan hal atau perbuatan yang tidak baik tersebut. Selanjutnya, Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Sekarang nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah,
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dan yang perlu kita ketahui, setiap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan dalam implementasi kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, itu kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama nilai kebajikan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Nah, dari pengertian-pengertian yang sudah saya uraikan tadi, maka apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh penerapan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Ada senam bersama, kemudian kita membersihkan lingkungan bersama, kemudian kita melaksanakan upacara bendera ataupun upacara hari-hari besar nasional. Itu tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya kita menyiram tanaman-tanaman, kemudian kita melaksanakan kegiatan keagamaan, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan senyum, salam, sopan, santun ya Bapak Ibu ya, 5S. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu, selama ini kita kalau anak tidak disiplin, apa yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Dihukum? Ya. Apa sih bedanya hukuman? Apa sih bedanya konsekuensi? Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu ya. Dan kenapa sih mereka bisa melanggar aturan kayak gitu Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, anak-anak kalau misalkan ya mereka melakukan perbuatan yang tidak disiplin, itu biasanya ada motivasi di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan bahas teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu kaitannya dengan motivasi eksternal, motivasi yang terdapat pada diri di luar diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga kita melakukan sesuatu karena ada imbalan dari orang lain. Berarti itu juga termasuk motivasi eksternal. Tetapi apabila seseorang melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri, dan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu termasuk motivasi internal, yaitu tujuan disiplin yang positif itu sendiri. Oke, Bu. Jadi apabila anak misalkan melakukan sesuatu karena dia itu diberikan hadiah oleh orang lain, maka perilaku tersebut tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Contoh misalkan anak tersebut biasa dengan Bu Eva diberikan penghargaan apabila melakukan perbuatan yang positif, misalkan aktif dalam kegiatan pembelajaran, ada bintang dan lain sebagainya, diberikan permen atau diberikan hadiah yang lain oleh Bu Eva. Tetapi ketika kelas tersebut, anak tersebut pindah kelas dan tidak melakukan perlakuan yang sama dengan Bu Eva,
maka dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Karena itu terjadi karena motivasi eksternal, bukan karena kesadaran diri sendiri. Kecuali misalkan anak tersebut meyakini pada diri sendiri, apabila dia aktif belajar, dia belajar tanpa adanya iming-imingan, maka itu akan menjadi lebih lama untuk dilakukan tanpa ada imbalan atau tanpa ada iming-iming dari orang lain. Jadi motivasi intrinsik itu Bapak Ibu akan jauh lebih lama melekat pada anak daripada kita memberikan motivasi eksternal kepada anak. Seperti itu Bapak Ibu ya konsepnya. Oke, sekarang kita bahas tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya itu menyakitkan Bapak Ibu, dan itu akan menjadi motivasi eksternal seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Saya tidak mau terlambat karena mendapatkan hukuman, ya kan? Itu jadi motivasi eksternal, ya. Ketika orang tersebut atau instansi lain tidak menerapkan hukuman, biasanya anak tersebut akan suatu ketika akan terlambat juga karena berasal dari motivasi eksternal, ya. Contohnya Bapak Ibu kita atau lingkungan masyarakat kita sekarang budayanya kan tetap mulur kan waktunya. Nah itu karena dulu mereka takut akan hukuman, tapi tidak menggunakan motivasi intrinsik menghargai orang lain atau menghargai waktu. Kalau keyakinan anak tersebut itu memiliki keyakinan untuk menghargai orang lain dan menghargai waktu, mau dikasih hukuman atau tidak, maka suatu ketika anak tersebut akan terjun ke masyarakat, kami yakin bahwa anak tersebut akan tetap menjalankan ketepatan waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hukuman biasanya membuat tidak nyaman. Kemudian hukuman biasanya membuat murid takut. Hukuman juga bersifat memaksa murid. Kemudian hukuman biasanya membuat murid menjadi rendah diri karena merasa terhina atau tersisihkan, ya Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek dan itu perlu monitoring berkelanjutan kaitannya dengan stimulus respon. Kemudian konsekuensi itu murid menghormati peraturan dan konsekuensi itu masih nyambung dengan kesalahan yang dia lakukan. Perbedaan hukuman sama konsekuensi seperti itu. Lanjut, restitusi. Nah, restitusi adalah materi disiplin positif yang paling pokok di modul 1.4 calon guru penggerak, ya Bapak Ibu. Jadi kita lebih menekankan pada restitusi. Nanti ada materi kaitannya dengan 5 posisi kontrol restitusi dan 3 langkah restitusi nanti setelah materi terakhir. Nanti restitusi itu arahnya nanti murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian di dalam restitusi fokusnya yaitu pemecahan masalah atas perbuatan yang dia lakukan. Selanjutnya murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Dan di dalam restitusi murid nanti akan bersemangat memperbaiki kesalahannya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, lanjut aja Bu. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan, coba ya. Saya punya daftar tentang tindakan guru. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya. Jadi misalkan ya Bapak Ibu, ada jihad misalkan. Jihad itu misalkan memecah atau mematahkan pulpennya si Riko misalkan, ya. Tetapi guru menghukumnya keliling lapangan 10 kali. Nah, apakah itu nyambung dengan perbuatannya? Berarti itu lebih cenderung ke hukuman, ya kan? Tetapi kalau konsekuensi masih nyambung dengan perbuatan yang dia lakukan. Kalau misalkan dia matahin pennya Riko, maka konsekuensinya dia harus mengganti, ya. Nah, itu masih nyambung. Nah, tapi kalau hukuman biasanya membuat kapok, kemudian
tidak terlalu nyambung dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita coba, Bapak Ibu baca dulu sebentar. Nanti untuk nomor satu silakan nanti Bu Eva untuk menjawab apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 2 nanti Palihun. Nomor 3 nanti Bu Masturo. Nomor 4 nanti Bu Mul. Nomor 5 nanti Bu Eva. Ya, Bu Ula. Nomor 5 dan 6. Nomor 7 nanti Pasul. Silakan. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan nanti tulis di namanya apa ini? Sticky note. Oke, Bapak. Pas warnanya untuk Bu. Nanti ya pembagiannya ya Bu ya. Oke. Nah, ini ada kasus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu sebuah konsekuensi atau hukuman? Ya, silakan Bapak Ibu sesuai dengan pembagian tadi bisa ditulis ya. Bisa ditulis di sini ya Bapak Ibu ya, tempel di sini. Masker kan push up ya. Iya. Ini malas. Kira-kira itu dikasih nomor ya Bapak Ibu ya, dikasih nomor. Nanti di next slide-nya nanti kita akan menemukan jawabannya yang benar mana. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dituliskan. Atau mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Saya tempelkan Bu kalau sudah. Nomor 3 menggunakan masker. Nah, di sini. Oke. Berapa nomor berapa berapa? Nomor 1. Oke. Tinggal ditulis saja hukuman atau konsekuensi. Ya, gitu aja Bapak Ibu ya. Bu, udah Bu. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah berpartisipasi untuk mengisi tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita cek ya Bapak Ibu, apakah benar atau tidak. Kita next slide Bu. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kan terlambat ya Bapak Ibu ya. Tetapi malah menyuruh untuk mencatat. Apakah ini akan menyelesaikan masalah?
Makanya ini jawabannya adalah hukuman ya Bapak Ibu ya. Itu hukuman karena nggak nyambung dengan perbuatannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hubungannya mengelilingi lapangan basket dengan terlambat? Kan nggak ada hukumannya kan? Nggak ada korelasinya untuk merubah anak tersebut ya. Maka itu termasuk hukuman, dan anak tersebut kan merasa tidak nyaman akhirnya, ya kan? Capek, pegel, ya kan? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kesalahannya push up, tetapi kesalahannya nggak pakai masker, tetapi diminta untuk push up 15 kali. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Benar ya Bapak Ibu ya, mantap. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya kan? Itu kan jadinya suatu hal yang bisa mengganti atau menyelesaikan masalah kan? Maka jawabannya konsekuensi. Benar Bapak Ibu, pinter, konsekuensi ya. Yang kelima, jawaban dari bulan konsekuensi ya. Yang nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ya kan? Itu menyelesaikan masalah kan, nyambung. Nah, dengan perbuatan itu, maka benar bulan konsekuensi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menindak hal tersebut dengan misalkan lari 14 kali muter lapangan selapura, maka itu kan nggak nyambung. Itu jadinya hukuman ya Bapak Ibu ya. Lanjut, untuk murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bener ya hukuman ya dari bulan ya. Akan lebih bijak, kira-kira apa konsekuensinya Bu? Kira-kira Bu Mul barangkali mau berpendapat. Kalau jadi konsekuensi jadinya bagaimana kira-kira? Yang nomor 6 ya. Yang nggak pakai sepatu, konsekuensinya yang murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu kan jadi hukuman. Kalau biar jadi konsekuensi, bagaimana kira-kira tindakan guru Bu Mul? Pakai sepatu yang warna lain atau minjem punya temen dulu. Iya, bisa seperti itu. Iya, terima kasih Bu Mul. Mantap, tepuk tangan buat Bu Mul. Keren. Atau nanti disuruh pulang dulu ngambil sepatu juga nggak masalah, ya. Itu. Kemudian nomor terakhir, ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, itu konsekuensi ya Bapak Ibu karena masih nyambung dengan pelajaran PJOK-nya, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi? Jadi Bapak Ibu, ibaratnya kalau bahasa sekarang ini adalah hukuman yang mendidik, padahal itu nama kerennya adalah, nama istilahnya dalam dunia pendidikan konsekuensi ya Bapak Ibu ya sebenarnya ya. Next Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh penerapan hukuman dan penghargaan yang sudah dilakukan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada yang kita suruh karena membuang sampah sembarangan, kita suruh mengutin, ya kan? Nah, itu. Kemudian yang berprestasi kita berikan penghargaan juga. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik kita sebagai mukodimah untuk membuka materi ini. Yang pertama, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor?
Kenapa kira-kira Bu Mas Duro? Untuk menjaga barangkali misalnya terjadi kecelakaan, kita kan sudah pakai helm, jadi tidak akan mengena kepada kepala kita. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Mas Duro, keren banget tuh pendapatnya. Iya, betul. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa, Pak Sul? Menjaga kesehatan dari debu dan angin yang bermasalah. Wah, benar buat Pak Sul, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu intinya adalah suatu aturan kan, sebenarnya itu aturan. Tetapi di dalamnya adalah ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang bisa ditanamkan ke dalam diri kita. Contoh, ini mengapa kita memakai peraturan tadi pendapat Bu Mas Duro. Kita memakai peraturan tentang penggunaan helm. Tadi Bu Mas Duro berpendapat agar apabila nanti kecelakaan, maka bagian kepala kita yang vital akan terlindungi. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan atau nilai universalnya apa? Keselamatan kan Bapak Ibu, ya kan? Keselamatan itu akan menjadi motivasi intrinsik kepada kita apabila kita meyakini bahwa apabila kita menggunakan helm akan lebih selamat. Maka dengan motivasi intrinsik itu, mau ada polisi, mau nggak ada polisi, kita akan tetap menggunakan helm. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Seperti yang tadi kita bahas, maka itu ada nilai universalnya. Nilai universalnya menurut Pak Sul tadi kesehatan ya Bapak Ibu ya, kesehatan. Nah, apabila kita meyakini nilai kesehatan itu ke dalam diri kita, itu akan menjadi motivasi intrinsik kepada diri kita. Jadi mau sakit mau tidak sakit, ya kan? Mau ada razia masker, mau tidak ada razia masker, apabila kita meyakini dalam diri kita terjadi motivasi intrinsik kan, bahwa itu akan menunjang kesehatan kita, maka pasti kita akan lakukan lebih lama, ya kan? Mau ada COVID, mau nggak ada COVID pun tetap kita akan lakukan, karena itu menjadi keyakinan diri kita. Jadi keyakinan diri adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang kita yakini apabila kita terapkan akan menjadi sesuatu hal yang berharga dan menjadi hal yang akan melindungi diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas kita ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang ada di sekeliling kita, mau sukunya apa, mau agamanya apa, itu pasti akan diyakini di dalam orang tersebut. Contoh nilai ketuhanan ya, mau agamanya apapun pasti mengakui adanya Tuhan ya Bapak Ibu, kecuali ateis ya, yang bersifat universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan kita bahas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan kelas nantinya ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat perbedaannya apa ya. Lanjut Bapak. Nah, jadi di dalam budaya positif itu arah pertamanya yaitu kita bikin dulu kesepakatan atau aturan kelas. Setelah ada aturan kelas, nanti kita akan membentuk nilai-nilai yang harus diyakini di dalam kelas. Nilai-nilai yang diyakini di dalam kelas itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kelas itu diaplikasikan, diterapkan, maka harapannya nanti akan terjadi lingkungan positif. Kalau lingkungan positif yang terdiri dari
kegiatan-kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan yang baik, ya, itu nantinya ujungnya adalah kita akan menjadi suatu budaya yang akan terus-menerus diterapkan, dan itulah yang disebut dengan budaya positif. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita akan melihat, ya, keyakinan, ada suatu aturan. Jadi kesepakatan itu sebenarnya adalah aturan yang dibuat bersama di dalam kelas, ya Bapak Ibu, ya. Itulah yang disebut dengan kesepakatan kelas, aturan yang dibuat secara bersama. Bukan hanya guru saja, kita tidak boleh kayak gini, kita tidak boleh kayak gini, tapi kita mendengarkan omongan siswa kita. Kira-kira anak-anak biar sekolah kita, kelas kita itu tertib, bersih, rapi, itu bagaimana sih? Nah, kita harus bagaimana? Nanti baru anak-anak akan berpendapat. Dan kalau setiap aturan atau usulan dari anak tersebut kita serahkan kepada anak-anak, setuju atau tidak? Kalau setuju, maka itu jadinya aturan yang disepakati, artinya kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu. Sementara nanti misalkan kesepakatan kelasnya adalah membuang sampah pada tempatnya, maka nilai yang tergantung dari membuang sampah pada tempatnya itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Satu kata saja, kebersihan, seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah Bapak Ibu, kita bisa lihat dengan membuang sampah pada tempatnya itu adalah kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan, ya Bapak Ibu, ya. Itulah nilai atau keyakinan kelas dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bisa diturunkan menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu hanya beberapa kata saja yang mengandung nilai kebajikan, gitu, ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kita ada peraturan dan keyakinan kelasnya apa. Kita melihat ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai-nilainya itu bisa nilai disiplin, nilai kesehatan, nilai keselamatan, nilai saling menghormati, nilai sopan, nilai santun, kayak gitu ya Bu. Nah, nilai tertib, ya kayak gitu. Jadi nilai atau keyakinan kelas itu hanya satu atau dua kata saja, yang diturunkan dari peraturan kelas. Oke. Bapak Ibu, nomor 1 dan 2 silahkan nanti Bu Eva bisa ditulis di post-it, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian nomor 3 palihun, ya. Palihun kira-kira itu nilai atau keyakinan kelasnya itu apa. Kemudian nomor 4 Bu Dewi, ya Bu Dewi, ya. Nomor 5 nanti Bu Masturo, nomor 6 Bu Mun, nomor 7 Bu Wulan, dan nomor 8 Pasul, ya, seperti itu, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Jangan kesehatan sama keselamatan, ayo. Ditulis nomornya Bapak Ibu, ya. Ada aturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan atau nilai kebajikan apa yang ada di dalam aturan tersebut. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan apa yang ada di dalam aturan tersebut. Sampai jangan berlari di kelas atau koridor, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk nilai keyakinan, nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya apa kira-kira? Hanya satu kata aja, ya. Silakan.
Oke Bapak Ibu, kita bahas ya, benar atau tidak ini ya yang kita tuliskan. Oke, kita next slide Bu. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebenarnya bisa juga kedisiplinan ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada yang lebih tepat lagi, yaitu nilai tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nilainya adalah bisa ketertiban juga bisa. Tetapi ada yang lebih tepat lagi, yaitu menghormati, atau lebih lengkapnya lagi menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai yang diyakini dalam aturan tersebut adalah menghormati orang lain ya, atau memiliki komitmen yang baik. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Boleh keamanan juga benar ini ya. Bisa juga keselamatan atau menghormati orang lain juga. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan benar ya Bu ya jawabannya. Oke, terus bergantian atau menunggu giliran. Berarti antri ya, budaya antri itu termasuk dalam nilai keyakinan apa sih? Nilai kebajikan, menghormati orang lain, atau nilai bersabar. Kemudian menggunakan masker. Di sini jawabannya kesehatan dan keselamatan. Ya, benar, tepat sekali, kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Aturannya jangan berlari di kelas atau koridor, maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Oke, sebagian besar sudah benar ya. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Mantap. Nah, ini adalah dokumentasi penyusunan keyakinan kelas yang dilakukan oleh saya. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu, ini tahapannya. Nah, yang pertama, setiap murid ya dalam melakukan keyakinan kelas, setiap murid itu bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas melalui sticky note. Jadi anak-anak kita bagi sticky note. Kemudian setelah dibagi sticky note, maka anak-anak menuliskan peraturan apa agar kita itu di kelas tertib, rapi dan nyaman untuk belajar. Sebelum mereka menulis, kita mengarahkan dulu anak-anak supaya sekolah atau kelas kita itu nyaman untuk belajar, tertib, bersih. Kira-kira aturan apa sih yang perlu kita sepakati gitu. Terus anak-anak kita bagikan sticky note seperti itu ya. Next. Setelah itu anak-anak menempelkan aturan yang mereka usulkan di papan tulis, atau mungkin bisa media lain yang bisa disiapkan oleh Bapak Ibu guru semua ya. Jadi kita mau tulisannya apapun, kita hargai dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk berpendapat dan menuliskannya di sticky note dan ditempelkannya, sehingga mereka merasa dihargai pendapatnya. Lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya, masing-masing dari peraturan yang ditulis oleh anak itu kita bahas, terus kita limpahkan ke anak-anak. Misalkan tadi Alfian menuliskan jangan makan saat pelajaran ya, misalkan kita lemparkan anak-anak. Alfian mengusulkan agar kita tidak makan di dalam kelas saat kegiatan pembelajaran. Setuju atau tidak anak-anak ya? Kalau ada yang tidak setuju, misalkan ada tidak setuju, kita tanyai kenapa nggak setuju itu ya. Terus kita berikan solusinya. Misalkan karena saya sering lapar, ya udah, nah kamu sarapannya yang banyak sebelum berangkat sekolah gitu. Kita berikan pengertian yang lembut dan tidak menyinggung perasaan anak tersebut ya. Jadi kita nanti bahas semua. Dan biasanya nanti kita akan menemukan aturan yang sama satu dengan yang lain. Contohnya jangan berisik saat kegiatan pembelajaran misalkan. Yang sama itu nanti kita bisa klasifikasikan
terus kita hanya mindahkan satu saja untuk kita bahas selanjutnya. Next, Bapak Ibu. Terus nanti kita setelah itu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kita klasifikasikan dulu mana kalimat yang positif, aturan yang tulisannya positif, sama aturan yang kalimatnya itu negatif, Bapak Ibu. Kita lihat nanti, misalkan ada tulisannya belajar dengan tekun. Itu kan kalimat positif apa negatif, Bapak Ibu? Positif ya. Nah, tetapi kalau nanti kita akan menemui kalimat misalkan jangan buang sampah sembarangan. Nah, misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalau ada kata-kata jangan, ada kata-kata tidak, itu kita harus ubah ke dalam kalimat yang positif, Bapak Ibu. Misalkan diubahnya jadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita klasifikasikan kalimat positif mana, kalimat negatif mana. Makanya itu di papan tulis itu di tengahnya ada kertas yang kosong, itu untuk menulis keyakinan kelas. Kanan kirinya itu ada kalimat positif dan kalimat negatif, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita tuliskan keyakinannya, maka kita harus ubah dulu ke dalam kalimat positif semua. Next, Bapak Ibu. Setelah itu, dari kalimat positif dan kalimat negatif yang sudah kita ubah ke kalimat positif, kita langsung merumuskan keyakinan kelasnya apa. Contoh misalkan membuang sampah pada tempatnya. Ada nilai kebajikan apa di kalimat aturan tersebut, Bapak Ibu? Kebersihan, ya kan? Maka nilai keyakinannya adalah kebersihan, ya kan? Maka kita tuliskan akhirnya harus saling misalkan menjaga kebersihan, gitu aja, singkat ya. Selanjutnya misalkan ada aturan mengerjakan PR, mengumpulkan PR tepat waktu, ya. Kira-kira itu nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab, harus disiplin atau bertanggung jawab. Maka tulisan keyakinan kelasnya adalah harus menjaga ketertiban. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, next. Nah, ini ada video pembuatan keyakinan kelas ya. Sekilas ya Bapak Ibu ya. Kita sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengantarnya saja, diberikan pengantar. Membuat keyakinan kelas. Ya, setelah mengambil kesepakatan kelas, hari ini kita akan membuat keyakinan dan juga kita sepakat. Nah, ini anak-anak menuliskan ya sesuai kelas yang disepakati ya. Ini anak-anak, semua anak-anak kita libatkan. Setelah itu anak-anak menempelkan ya. Kita sekilas saja ya Bu videonya. Itu setelah ditempelkan semuanya, kemudian kita bahas satu persatu. Tetapi kita wakilkan satu saja di sini ya. Kita bahas satu persatu. Nah, ini mengubah kalimat positif dan kalimat negatif ya. Dari kalimat negatif diubah ke kalimat positif. Materi. Itu apa? Kelas kita ada apa saja ya? Apa saja? Terus kita rumuskan keyakinan kelasnya. Tidak usah terlalu banyak karena
keyakinan kelas bisa mencakup berbagai macam aturan Bapak Ibu, ya. Menjaga kebersihan berarti sudah termasuk piket tepat waktu, ya kan, membuang sampah pada tempatnya, ya kan. Tujuannya agar apa? Keyakinan kelas itu mudah diingat Bapak Ibu, ya. Ini keyakinan kelas di bawah sini ya. Terus kita tawarkan, sudah setuju apa tidak? Kalau setuju, anak-anak menandatangani keyakinan kelas agar merasa memiliki. Seperti itu ya Bu ya. Baik anak-anak, sudah lengkap semua? Berarti tidak ada yang keberatan ya dengan keyakinan kelas kita ini ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang seruk? Iya. Kita tawari ada yang kurang seruk gitu ya. Ini tandanya keyakinan kelas kita ini adalah dimiliki bersama dan kita laksanakan bersama. Tidak hanya kalian, kita perlu juga menerapkan hal ini. Jadi dan keyakinan kelas tidak hanya siswanya saja yang menerapkan, gurunya juga sebagai teladan harus melaksanakan juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya di sini rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Kita tetap harus melakukan evaluasi secara berkala tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang melanggar keyakinan kelas ya. Tidak hanya saat kejadian kasus ya Bapak Ibu, tetapi setiap hari kita ingatkan, ayo keyakinan kelas kita apa, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut tuh. Nah, sebelum kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke Bapak Ibu, kita berdiri dulu sebentar Bapak Ibu. Regangkan tangan, kita senam otak dulu Bapak Ibu. Iya. Biar gak ngantuk. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Oke, semangat. Ya Bu. Oke. Bukannya dikejar ya? Iya. Sedikit dong. Sedikit geser.
Lumayan ya Bapak Ibu buat refreshing ya sebelum kita masuki 2 materi lagi Bapak Ibu. Nah lanjut Bu. Next ya Bapak Ibu, seperti yang tadi kita bahas sebentar ya tentang motivasi ya, kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Sudah refresh lagi Bapak Ibu? Sudah senang lagi? Sudah nyaman lagi ya? Oke. Nah, seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Itu pasti ya Bapak Ibu ya, udah kodrat alamnya seperti itu. Nah, kita secara umum segala tindakan kita itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita makan, berarti tujuannya untuk biar kenyang dan untuk bertahan hidup ya. Ada 5 dasar kebutuhan yang pasti kita lakukan untuk memenuhinya. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima ya. Terutama Bapak Ibu yang sudah berkeluarga ya, bagaimana kita menyiapkan makanan itu kan kayaknya pengen dicintai dan diterima sama pasangan kita. Kata kayak gitu. Kemudian kebebasan. Ada juga yang melakukan sesuatu karena kesenangan. Ya, nonton konser itu tujuannya kan biasanya untuk kesenangan. Kemudian yang terakhir ada yang penguasaan ya, seperti yang isu-isu hangat saat ini ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Next Bu. Nah, ini contoh anak kita makan ya. Itu adalah salah satu contoh tindakan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada lagi kaitannya dengan kasih sayang. Anak-anak diberikan kebebasan proyeknya untuk menampilkan di dalam P5. Kita juga sudah memenuhi kebutuhan siswa, yaitu tentang kebebasan. Kemudian next Bu. Anak-anak kita pernah ya, kita jalan-jalan keluar, itu juga untuk memenuhi kebutuhan anak kita, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Kemudian ada yang mengatur agar secara tertib, itu ada motivasi penguasaan kita terhadap anak-anak supaya agar tertib ya. Kita sudah mengimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai guru. Lanjut Bu. Lanjut kita ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru ya biasanya melakukan 5 posisi kontrol ini, tetapi tidak paham teorinya atau belum mengenal teorinya. Yaitu yang pertama penghukum. Ya tadi kita memberikan hukuman yang tidak nyambung dengan perbuatan apa yang dia lakukan. Tidak mengerjakan PR, kita suruh keliling lapangan ya, atau membersihkan kelas ya. Kemudian next, ada yang pembuat rasa bersalah. Kemudian kita ada yang posisi kontrolnya teman. Dan juga ada yang hanya pemantau. Ada juga yang bertugas manajer. Nanti kita bisa refleksi diri ya, kira-kira posisi kontrol mana yang paling tepat yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini ada beberapa tabel perbedaannya ya Bapak Ibu ya, perbedaan posisi kontrol seorang guru ya dalam menangani sebuah kasus yang tidak disiplin di dalam sekolah kita. Yang pertama yaitu seorang penghukum. Biasanya ciri-cirinya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir ya.
biasanya sebelum mengenal ini, ya Bapak Ibu, saya sering melakukan itu, jujur aja. Ya, kamu gimana sih? Wah, dasar kayak gitu misalkan ya, dasar apa gitu ya. Ternyata itu adalah posisi kontrol yang paling rendah Bapak Ibu, dan yang paling harus kita hindari sebagai seorang penghukum ya. Karena itu akan membuat anak trauma dan belum tentu juga akan mendisiplinkan anak ya. Lanjut, ada pembuat rasa bersalah. Misalkan kita memberikan, ini level naik satu lagi. Misalnya, saya kecewa sama kamu, harusnya kamu nggak bikin kayak gini. Hanya menasehati ya Bapak Ibu ya. Hanya membuat anak merasa salah aja. Tujuannya itu doang. Dan itu posisi kontrol yang naik satu level saja, lebih baik daripada penghukum ya. Karena penghukum kan tadi udah menghardik, kemudian juga memberikan hukuman yang tidak seharusnya diberikan kepada anak. Lanjut, teman. Nah, ini ayolah lakukan demi ibu. Ayolah nak, jangan kayak gitu demi ibu. Masa kamu mau menyakiti ibu? Ibu kan udah baik sama kamu, misalkan kayak gitu ya. Itu posisi kontrol teman ya. Baik, lebih bagus lagi daripada pembuat rasa bersalah untuk mendekatkan emosional. Tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah dalam melakukan tindakan indisipliner anak. Lanjut, pemantau. Nah, kalau pemantau kita menghubungkan dengan apa peraturannya, ya, apa peraturannya. Sementara yang terakhir, posisi manajer. Kalau posisi manajer sudah menghubungkan ke aturannya, terus menanyakan kamu kesalahannya apa, alasannya apa, kemudian kira-kira kamu bisa menemukan cara untuk menyelesaikan hal ini apa tidak, kayak gitu. Jadi kita hanya mengarahkan, memanage emosi mereka supaya mereka itu bisa menemukan solusi dari tindakan indisiplinernya. Ya, jadi menurut Bapak Ibu yang paling bagus mana nih? Nah, ya kan? Mana Bu? Manajer. Iya. Paling tidak minimalnya kita itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu, menghubungkan ke peraturan, alasan kita melakukan tindakannya itu ada dasarnya loh, gitu ya. Lanjut Bu. Nah, ini seperti ya, saya juga sudah menerapkan hal ini meskipun hanya implisit ya, belum mengerti aturannya seperti apa. Contoh misalkan ini anak-anak tidak mengerjakan PR, kita kasih tugas untuk membersihkan lingkungan sekolah, kan nggak nyambung, itu sebagai penghukum. Nah, lanjut, ada pembuat rasa bersalah. Kita tanyai dulu ya kesalahannya sebelumnya Bu, maaf Bu. Ya, kemudian kalau ada yang tidak mengerjakan PR, saya sudah menanyakan, kamu kok seperti itu terus sih? Kamu nggak kasihan sama Pak Guru? Nah, ini posisi kontrol teman ya Bapak Ibu. Terus lanjut Bu. Pemantau. Saya hanya memantau. Kemudian kalau ada yang melakukan kesalahan, anak-anak ditanyakan, kamu aturannya apa yang dilanggar, ya? Dan akhirnya melakukan konsekuensinya, tapi berdasarkan inisiatif kita sendiri, bukan anaknya. Itu pemantau ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, manajer, seperti yang sering dilakukan ibu kita. Setiap kali kita kesalahan, kita dipanggil sama ibu, kemudian kita bicarakan apa yang kita langgar, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Itu yang sering dilakukan oleh ibu kita, seperti itu ya. Kita juga harus bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Kita tanyakan anaknya, kesalahannya apa, terus hal apa yang harus dilakukan supaya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi anak-anak memiliki daya nalar kritis dan mampu menerapkan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, sosial maupun kesopanan. Seperti itu ya Bu. Lanjut next. Terakhir, segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi agar menjadi lebih mulia tentunya.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next Bu. Nah, ini ada 9 ciri restitusi ya. Yang pertama menebus kesalahan, yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga kita sering menawarkan dan tanpa paksaan ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jangan lupa kita tanyakan alasannya anak tersebut melakukan hal itu ya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi ya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga anak tersebut kembali diterima di dalam lingkungan kelasnya. Targetnya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, di dalam segitiga restitusi ya, itu ada beberapa langkah, ada 3 langkah apabila kita menemui anak yang bermasalah atau melakukan perbuatan indisipliner. Yang pertama yaitu ya menstabilkan identitas. Nah, kalau misalkan ada yang salah ya jangan langsung ditunjuk, kamu gimana sih, jangan dimarahin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanyakan dulu, anak-anak, Bapak dapat laporan nih dari seseorang, kamu melakukan ini. Apa benar kamu melakukannya? Ya misalkan jawabannya benar itu. Maka kita harus menstabilkan identitas, mengadem-ademi lah bahasa Tegal. Ya wajar kamu melakukan kesalahan, namanya juga manusia kayak gitu ya. Diadem-ademi dulu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan apakah perbuatan itu salah dan alasannya kenapa melakukan hal itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus di sini nanti arahnya ke kebutuhan apa sih yang mereka lakukan ketika melakukan hal itu. Misalkan ada yang tadi nabu-nabu meja kayak gitu ya. Kita tanyakan kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Iseng-iseng Pak. Berarti kan hanya kesenangan ya. Ya, itu. Kalau kesenangan, maka kita arahkan kesenangan mereka dengan perbuatan yang lain, Bu. Nah, lanjut yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya pentingnya kita membuat keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu sebagai dasar pertimbangan apa yang dilakukan anak tersebut melanggar atau tidak gitu, Bu. Karena itu juga keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar? Tidak tertib Pak. Iya benar. Berarti kamu melakukan kesalahan kan? Kira-kira bagaimana kamu cara melakukan perbaikannya? Saya tidak kendang-kendang lagi Pak. Saya hanya kendang-kendang nanti di drum band saja. Nanti kita arahkan menjadi anak tersebut menjadi anggota drum band misalkan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan posisi kita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ini. Next Bu. Nah ini ada contoh video penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah ini pengantarnya Pak Bu. Nah suatu hari pada saat jam istirahat sekolah, anak-anak memanfaatkan waktu untuk makan, jajan, dan minum. Jihan meletakkan botol minumnya di atas meja. Tapi tiba-tiba Samsuri dan Nilo mengambil botol minum milik Jihan dan mereka saling melempar tangkap botol tersebut. Jihan mencoba untuk mengambil botol miliknya, tetapi justru mereka semakin cepat melempar tangkap botol itu hingga akhirnya botol minumnya jatuh dan pecah. Jihan menangis karena botol minumnya rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini contoh kasusnya ya Bu ya di sekolah kita ya. Nah, ini contoh anaknya nangis.
Jihan sama Sofi, Pak Guru minta tolong untuk panggilkan dia sama Suri ya. Iya, silakan ya. Iya, silakan. Pengantarnya ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Samsuri silakan duduk sini. Kita jangan langsung menghenti atau mengumpat anaknya ya. Jadi Pak Guru dapat laporan dari Sofi dan Jihan bahwa kalian main lempar-lemparan botol, kemudian botolnya terjatuh, akhirnya botolnya Jihan pecah. Apa benar seperti itu? Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya berbuat salah ya. Ini tapi kita menstabilkan identitas ya. Kita selesaikan stabil dulu. Makasih ya. Iya Pak, kami siap menyelesaikan masalah ini. Baik, Samsuri dan Lilo, karena kalian sudah siap menyelesaikan masalah ini, sekarang Guru mau tanya sama kalian ya. Nah, apa alasan kalian sih melakukan perbuatan ini? Nah, ini validasi tindakan ya Bapak Ibu, menanyakan alasannya apa gitu, kebutuhannya apa. Perbuatan melempar botol itu yang bukan punya kalian, bahkan punya kalian sendiri. Apakah itu termasuk hal yang benar? Itu merupakan perbuatan yang salah dan tidak baik. Nah, kalau sudah tahu bahwa perbuatan itu salah, harusnya kalian tidak pernah melakukan hal ini lagi ya. Nah, Samsuri dan Lilo, sekarang kalian sudah menyadari kalau tindakan tersebut adalah salah, ya kan? Tahu keyakinan kelas kita tanyakan keyakinan kelasnya dan melakukan perbuatan itu. Tahu Pak Guru, keyakinan kelas tentang saling menghargai dan menghormati antar teman. Betul sekali Lilo, botol minum Jihan itu kan akhirnya sudah pecah, ya. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Nah, ini penyelesaian masalahnya ya Bapak Ibu. Apakah dengan minta maaf saja akan menyelesaikan masalah? Kami perlu mengganti botol minum Jihan. Bagus Lilo, Samsuri, kalian sudah tahu ya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Pak Guru berarti dapat simpulkan ya, berarti kalian nanti setelah ini harus ke Jihan, terus harus apa? Kemudian mengganti botol Jihan. Nah, karena kalian sudah tahu dan menemukan solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, maka silakan kalian lakukan hal tersebut. Mumpung masih istirahat, temui Jihan, minta maaf dan berjanji untuk mengganti. Paham nggak? Apakah akan mengulangi perbuatan ini lagi? Iya, baik. Terima kasih ya Lilo sama Samsuri. Silakan bisa temui Jihan dan melakukan apa yang telah kalian sepakati. Ya. Pak, terima kasih. Kami pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu ya, ini sekilas ya bagaimana posisi kita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi kita tawarkan kepada mereka cara penyelesaiannya bagaimana. Kita hanya mengarahkan, itulah tugas manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, tanggapan dari murid. Kami senang sekali karena Tanggapannya, Bu. bantuan Pak Hasbi, kami berhasil menemukan solusi terkait permasalahan kami, yaitu kami memecahkan botol milik Jihan. Terima kasih Pak Hasbi. Iya, sama-sama. Oke, ini materi terakhir sebelum kita tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ya, hal baru apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan? Ada yang ingin menjawab Bu? Atau hal-hal apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Hal baru apa Bapak Ibu? Iya Pak. Silakan Pak Lihun, terima kasih. Ini merupakan suatu cara yang sangat bagus dalam menyelesaikan suatu masalah, dan tindakan-tindakan ini memang sangat mendidik.
sehingga tidak memunculkan permasalahan baru, langsung terselesaikan masalah itu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, next Bapak, Bu. Next. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mohon maaf atau apabila banyak tutur kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Demikian, untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Wulan untuk melaksanakan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasbi Asidiki, SPD MPD. Sungguh luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya sesuai dengan susunan acara, yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Bagi yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Iya. Terima kasih Pak Lihun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya, dan memang saya ingin tahu persis ya. Dan ini memang merupakan ilmu yang sangat bagus. Nah, pertanyaan saya, apakah langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu harus berurutan? Demikian. Terima kasih. Langsung saya jawab aja itu. Langsung saya jawab saja ya Pak Lihun. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari saya memang harus urut Bapak, karena langkah-langkah, namanya langkah kan harus berurutan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita langsung menanyakan keyakinan kelas tanpa menanyakan apakah perbuatan itu salah atau tidak, kan tidak nyambung akhirnya ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita stabilkan dulu anak, kemudian kita validasi tindakannya benar apa salah, baru kita hubungkan ke keyakinan kelas anak tersebut, dan baru kita cari solusi penyelesaiannya, kita tawarkan ke anak-anak. Kalau anak-anak baru datang langsung solusinya bagaimana, kan langsung bingung Bu, Pak ya, seperti itu ya. Berarti jawaban saya harus tetap berurutan sesuai dengan langkah segitiga restitusi. Demikian. Apa sudah cukup puas Pak? Jelas. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dan sudah dijawab langsung ya Pak. Oke. Selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menentukan kebutuhan dasar yang menjadi motif siswa berperilaku? Langsung dijawab ya Bu ya berarti ya. Oke, bagaimana caranya menentukan kebutuhan dasar siswa saat melakukan suatu tindakan ya Bapak Ibu ya. Ya tadi seperti kita bisa melihat melalui pengamatan ya Bapak Ibu, kira-kira apa sih dia melakukan hal itu kira-kira apa sih yang mendasarinya. Kalau misalkan dia biasa main drum band terus kendang-kendangan, berarti dia itu kemungkinan besar melakukan perbuatan itu dengan kesenangan. Atau kita bisa langsung panggil anak tersebut, kita tanyakan, kamu sebenarnya melakukan hal itu kenapa sih nak, gitu ya. Jadi biar mendapatkan informasi secara langsung dari anak tersebut, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa. Atau kita juga bisa tawarkan ke anak tersebut bagaimana langkah atau cara menyelesaikannya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita lebih baik tanyakan langsung, kamu pengennya apa sih nak, gitu, biar kita bisa menanganinya atau memberikan tawaran-tawaran kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan indisipliner anak tersebut. Seperti itu ya Bu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi Bu? Demikianlah serangkaian acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Muhammad Hasbi Asidiki, SPD MPD, sebagai CGP Angkatan ke-11 dari SD Negeri Selapura 01. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi.